Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban Rasulullah SAW. Saya pantun ini ya. Dan salam di atas baki. Yang jawab salam saya doakan semoga banyak rezeki. Amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ajjalu la in sabartum ma'ajiyyan lakum wa la in fartum illa adzabin syadid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, ma sa'altuka wahidan fala tabqi ahadan min ummati finnar. Sadaqallah wa sadaqallah Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua PKM Masjid Sentra Al-Azhar Jakarta Timur, yakni Bapak Kiai Ali SAG Mata'allah Hayati. Yang saya hormati Imam Rakyat kita Ustaz Ofi, yang saya hormati para bapak-bapak guru dari SD, SMP dan jamaah sholat zuhur yang insyaallah saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub cinta dan mahabbah saya pada khusus Ustaz Rahmat selaku koordinasi PMA di Al-Azhar Jakarta Timur. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rabiul Akhir ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita, yakni sholat zuhur berjamaah. Kita berharap kepada Allah agar semua rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini menjadi pengikut yang istiqomah sampai akhir hayat kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk hamba Allah pasti ada rasa cinta, senang. Tapi rasa cinta dan senang itu kadang-kadang diungkapkan dengan satu kata, yakni puisi atau kata-kata yang indah agar membuat orang yang dia senang, yang dia tuju merasa senang, merasa bahagia dan merasa tersanjung. Satu ketika saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, is'al ya Rasulullah ma yurid. Ya Muhammad, mintalah apa yang kamu mau. Lebih kurang begitu yang dikatakan oleh Allah dalam hadis. Rasulullah begitu dengar apa yang dikatakan dan ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Apalagi kita kalau ditawar sama orang-orang pintar dan orang kaya, apa yang kamu mau mungkin banyak yang kita minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menundukkan kepala.
kepada Allah. Rasulullah menjawab, ya masa'altuka wahidah. Saya tidak minta satu pun ya Allah. Saya tidak meminta apa-apa kecuali satu ya Allah. Inilah hadis ini, saudara-saudara. Ada seorang ulama besar, beliau wafat di kota Mekah. Beliau kalau baca hadis ini, dia meneteskan air mata. Saking rindu dan cinta ini bertemu baginda Rasulullah SAW. Begitu dia senang, begitu dia sayang kita sebagai umatnya. Bahkan kita ini 14 abad yang lalu kita begitu jauh antara kita dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, bersabda, ya Allah, saya tidak meminta apa-apa kecuali satu. Fala tabqi ada min ummati fillah. Kecuali satu ya Allah. Jangan engkau tinggalkan umatku satu. Seorang ulama ini kita tahu Dr. Malmun. Kalau baca ini saya selalu memperhatikan biografi beliau dan autobiografi beliau. Dia selalu meneteskan air mata. Apa yang diungkapkan dan disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu cintanya beliau kepada kita, saudara-saudara. Ini satu ketika, saudara-saudara. Itulah orang yang mencintai umatnya atau kekasihnya. Kadang-kadang mengalahkan dan melupakan yang lain. Bahkan keluarganya dia lupakan. Anak kita, istri kita, harta kita, kedudukan kita, bahkan kita lupakan itu. Ini ada satu ketika, saudara-saudara. Rasulullah SAW pergi ke Mekah setelah hijrah beberapa tahun ke Madinah. Beliau datang dengan rombongan menuju Hudaybiyah, yang diwak Hudaybiyah. Tapi ternyata Quraisy, saudara-saudara, udah melihat, udah tahu bahwa Rasulullah dengan rombongan akan datang pula di Makkatul Mukarramah. Tapi dia kirim, mereka kafir Quraisy mengirim untuk mencegahnya Rasulullah beserta rombongan. Di antaranya rombongan itu dipimpin oleh Urwah bin Mas'ud. Begitu memandang dari jauh bagaimana Rasulullah dengan sahabat serta para pengikut. Rasulullah SAW juga mengambil air wudhu ditantang oleh pengikut dan sahabat-sahabatnya karena begitu cinta kepada Rasulullah. Apa kata Urwah, saudara-saudara? Dia tidak pernah ada sekalipun mengagumi tentang sifat dan rasa sayang pengikut baginda Rasulullah SAW. Begitu cinta pengikutnya. Kata Urwah, saya pernah ke Romawi. Saya pernah ke Raja Persia. Bahwa bahkan saya pernah ke Ethiopia. Saya ketemu istana-istana mereka dan pemimpin mereka. Tapi saya tidak pernah melihat cara pengikutnya yang begitu cinta dan mengagumkan pemimpin. Begitulah Rasulullah disayang oleh sahabat-sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan air bekas air wudhu Rasulullah ditadani oleh mereka. Begitu cinta mereka. Itulah akhirnya Urwah bicara dengan rombongan. Kalau kayak begitu kita berikan Muhammad pesan pengikut yang begitu sana. Karena apa? Dia melihat begitu luar biasa pengikutnya. Kalah secara psikologis, belum berperang. Tapi karena dia takut dengan Abu Jahal dan Abu Lahab serta pemimpin Quraisy yang lain, dia pun menghadap mereka dan melarang. Akhirnya itulah yang terjadi perjanjian Hudaybiyah yang kita diwakili kaum muslimin oleh Utsman bin Affan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang soleh, para ulama, begitu indahnya cara mengungkapkan
Begitu tadi Rasulullah itu begitu ungkapkan rasa cintanya kepada kita sebagai umat. Lagi-lagi apa yang dikatakan Rabiatul Adwiyah. Kata Rabiatul Adwiyah dalam satu puisi mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau hanya tetesan air di mata ini aku bangun di tengah malam, air mata membasahi sejadah ini, menangis karena aku ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ya Allah, berikan kepada musuh-musuhmu kebahagiaan di dunia ini, kepada musuh-musuh yang ada di dunia. Tetapi kalau aku berjuang dan tahajud untuk bersujud kepadamu karena aku ingin meraih kebahagiaan di akhirat, maka berikan kekasih-kekasihmu. Dan kalau aku ingin masuk surga, ya Allah, maka pintu surga itu agar aku tidak memasukinya. Tetapi kalau aku beribadah karena aku takut yang memasukkan aku ke dalam neraka, maka masukkanlah aku sekarang juga. Tetapi aku beribadah dan bersujud kepada-Mu ya Allah, maka aku meneteskan air sejadahku basah karena rindu aku. Jangan engkau buang matamu untuk menatapku. Rasa cinta dan kerinduan itulah yang aku harapkan ya Allah. Itu ungkapan-ungkapan, bukan itu kita. Kita bicara barang akhirat di dunia, alhamdulillah. Itu ungkapan orang-orang soleh, orang-orang yang begitu cinta kepada dunia yang dicarikan. Karena kata Ibnu Sina, dunia itu seperti bayang yang membuat kita tunda ibadah sholat, bersujud kepada Allah, bersolawat kepada Rasul. Karena yang kita cari, yang kita cintai anak kita cintai istri kita cintai harta kita cintai harta kita. Itu hanya sesaat, nanti akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Tetapi cinta kepada Allah dan Rasul, semakin kita di dunia, bahkan kita baru nafas kita dicabut oleh Allah. Apa kata malaikat? Fa'abshiru jannatil lati kuntum tu'adun. Itu makanya banyak saudara-saudara kita yang begitu nafas dicabut oleh Allah. Dia sembuh. Itu yang kita harapkan sebagai orang muslim, saudara. Begitu kita dipanggil oleh Allah. Karena apa? Apa yang kita lakukan? Kedua dari iman, niat silaturahmi mencari keridhaan Allah. Insya Allah siapa yang memulai dengan membawa nama Allah, Allah akan menurunkan malaikat untuk memberikan perlindungan kepada kita. Itu di antara jangan pernah lupa bahasa lidah kita dengan mengucapkan nama Allah. Insya Allah dunia akan terbawa. Coba antum lakukan insya Allah. Bagaimana orang-orang yang istiqomah? Mudah-mudahan kita yang hadir dan orang-orang yang mendengar ini, saudara-saudara, Allah istiqomahkan kita untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, sehingga kita tak kala kita tidak ada usia dan tidak ada umur, kita pun membawa dan menjadikan umur kita umur yang terbaik dan kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya begitulah orang-orang soleh cara mengungkapkan rasa cintanya kepada sang Allah, kepada Rasul. Karena di antara begitu cinta Rasulullah ini umatnya, tidak ada nabi yang diberikan keseluasa seperti itu Rasulullah yang ditawarkan seperti itu. Bahkan tidak ada nabi yang berhak memberikan sesuatu kepada umat kecuali baginda Rasulullah SAW. Begitu cintanya sama kita, saudara-saudara. Mudah-mudahan sekilas ini telah menjadi nasihat dan al-fatihah dan buat jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan panjang umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak dan keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleh, dan Allah karuniakan rezeki kita, rezeki yang sehat, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezekinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilafan dan kekurangan adalah milik fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.